فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا فهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم Yang itu paling para mana lah. يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Surat Yasin barusan dibacakan dengan riwayat Qarash dari Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah Imam Masjid Nabawi. Antara lain bacaan beliau seperti itu yang kita pahami. Saya nggak pernah dengar beliau langsung, tapi riwayat Qarash jelas dari Imam Nafi'. Insya Allah kita lanjutkan kajian surat Yasin memasuki ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Ini langkah-langkah syaitan, bagaimana dia menyesatkan umat manusia, yang manusia terdiri dari beberapa kelompok. Ada yang lemah, kurang bisa bergerak, kurang bisa beraktivitas. Itu diperhatikan oleh syaitan. Bagaimana memanfaatkan kelemahan supaya tidak sekedar lemah, tapi tersesat. Ada juga yang punya kekuatan, entah kekuatan dengan ilmu, dengan jasad, dengan harta.
setan pun akan memasuki ya kekuatannya, digunakan untuk menyesatkan. Dan juga ada orang yang mendapatkan amanat dari Allah berupa kekuasaan. Setan pun akan berupaya untuk menyalahgunakan agar orang tersebut menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang keempat adalah setan melihat mana nih para aktivis masjid Riyadhus Shalihin, mana nih para aktivis rumah sakit Al-Islam. Melalui pintu apa setan menggodanya? Ya, melalui ibadah, melalui profesi masing-masing. Bahkan ulama yang dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, gak dibiarkan oleh setan. Setan terus menyusun taktik strategi agar semuanya bisa mereka goda. Al-Quran mengingatkan kita dengan firman Allah, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. وَلَقَدْ أَضَلَّ, وَلَقَدْ sungguh benar-benar. Ini adalah kata penekanan yang memanggil kita agar persiapan dengan sungguh-sungguh menghadapi yang sangat membahayakan. Waspada. Adalla minkum, aksi penyesatan yang diprogram dan dilakukan setan dengan sasaran kamu sendiri. Minkum, adalla minkum, kum itu kepada siapa? Kepada orang yang membaca Quran. Bukan sekedar beriman dan membaca Quran. Itu senantiasa diperhatikan oleh syaitan. Bagaimana supaya setan banyak teman di neraka. Adalah minkum. Minkum itu dari kamu. Sehingga di antara kamu banyak para pembaca Al-Quran dan pembaca sunnah Nabi yang sudah terbawa oleh pujukan dan rayuan setan tanpa sadar. Di antara kamu banyak orang yang sudah biasa hadir di majlis-majlis ilmu dan di tempat-tempat ibadah, namun tergoda juga oleh pujukan setan hingga masuk ke dalam golongan yang disesatkan. Dan perlu diingat bahwa orang yang pertama menjadi korban godaan setan bukan orang kafir, tetapi seorang nabi. Dialah manusia pertama dan nabi pertama, yaitu Adam alaihissalam. Wahai Bani Adam, setan tidak pernah berhenti menggoda kalian. Karena itu, janganlah lalai walau sesaat. Setan tidak pernah tinggal diam, membiarkan orang taat terus dalam ketaatan. Tidak pernah membiarkan orang beribadah terus beribadah. Melainkan dia berjuang secara bertahap untuk mengeluarkan manusia dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus menuju jalan yang keliru dan sesat. Setan menggoda orang berilmu masuk dari pintu ilmu. Tidak berarti kalau para ulama tidak digoda setan. Mungkin setan akan pesta tuh kalau berhasil menggoda ulama. Tumpeng jika bahagia sekali kalau berhasil menggoda ulama. Setan menggoda orang berilmu masuk dari pintu ilmu sehingga ilmunya terus bertambah namun hanya digunakan untuk kepentingan dunia. Dengan wali keluasan ilmu, banyak para ilmuwan yang sudah menjadi kadar-kadar setan yang militan. Mereka bicara Al-Quran dan Sunnah untuk menambahkan kebencian terhadap sesama para pembaca Quran dan Sunnah. Coba. Saat ini kita berarti memang diberi oleh Allah lapangan amal ya. Ketika kita melihat di media sosial dipertemukan seorang ulama dengan ulama lain seakan-akan berantem. Beradu argumentasi masih mendingan. Tapi kalau sudah saling menuduh sesat satu sama lain, itulah keberhasilan syaitan. Buat kita bagaimana? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghadap kepada Allah, memohon ampun untuk semua orang yang beriman. Karena permohonan ampun yang diperintahkan Allah kepada kita, sasarannya adalah orang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Artinya orang beriman banyak dosa. Dan dosa tersebut dilakukan
Mungkin disertai dengan ilmu, dengan harta, dengan kesehatan. Mereka bicara Al-Quran dan Sunnah untuk menanamkan kebencian dalam sesama para pembaca Quran dan Sunnah. Ini kan realita. Setan juga masuk melalui pintu para ahli ibadah dengan menanamkan keyakinan bahwa ibadah mereka pasti benar serta diterima Allah, sementara ibadah orang lain yang berbeda dipandang salah dan ditolak oleh Allah. Ini adalah bukti keberhasilan setan menggoda dengan berbagai cara. Sekarang sudah biasa ya, saling memponis nggak benar nih, nggak akan diterima, ini neraka nih yang kayak begini. Itu keberhasilan syaitan. Ya, harus kita hati-hati betul. Sudah diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat bertemu di masjid. Kita berjuang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita kemampuan memanfaatkan sisa umur dengan cara yang tepat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tadabbur sekilas. Sekarang tafsir qiraat ayat 62. Banyak sekali golongan manusia yang sudah menjadi korban tanpa mereka sadari. Karena setan punya taktik dan strategi yang sudah terbukti capaiannya pada setiap kelompok dan generasi. Hal ini dapat dipahami dari isyarat 4 qiraat untuk lafaz jim ba lam ya. Ada 4 qiraat. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Qiraat Asim. Sedangkan Abu Amrin dan Ibnu Amir membaca wa laqad adalla minkum jublan katsira. Ini Abu Amrin dengan Ibnu Amir. Ini ulama qiraat asli orang Arab. Memang yang lain bukan orang Arab. Yang terkenal, ulama qiraat yang paling terkenal ada 7. Diperkenalkan ya oleh ulama. Tapi yang mutawatir sah dipakai salat ada 10. Dari yang 7, Imam Nafi bukan keturunan orang Arab, tapi dia di Arab. Ibnu Katsir di Mekah bukan asli keturunan orang Arab. Lalu Abu Amrin baru ini asli orang Arab. Ibnu Amir asli orang Arab. Asim bukan asli orang Arab. Hamzah juga bukan. Isai juga bukan. 7 ulama qiraat yang aslinya orang Arab cuma 2. Yang 5 bukan asli orang Arab. Makanya jangan sampai dipertanyakan kalau Ustaz Asep menjadi ahli qiraatnya. Wah, dia orang bukan orang Arab. Kenapa gitu? Sebab 5 ulama qiraat bukan orang Arab, tetapi menjadi gurunya orang Arab. Imam Nafi, Imam Asim bukan asli orang Arab, tapi orang Arab, ulama Arab yang jadi imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu membaca Al-Quran riwayat Hafaz. Hafaz dari Asim. Asim itu bukan asli orang. Ya, begitulah keilmuan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Maka Allah pilih untuk menjadi ulama Al-Quran adalah dari berbagai bangsa. Dan bukan cuma membaca Al-Quran. Ulama bahasa Arab pun tidak semuanya orang Arab. Sibawai bukan orang Arab. Ulama hadis yang dijadikan rujukan ulama sedunia yang paling dipercaya Bukhari, Muslim bukan orang Arab. Jadi kalau muncul dari kota Bandung ada yang ahli di bidang Al-Quran, jangan sampai dianggap remeh. Dari dulu juga banyak non Arab yang jadi Arab. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Abu Amrin dan Ibnu Amir. Abu Amrin adalah dari Irak, dari Basrah. Ibnu Amir dari Damaskus, Suriah. Ini asli orang Arab. Sementara bacaan yang kedua, walaqad adalla minkum jubulan katsira, itu Ibnu Katsir. Kalau Hamzah,
walaqad adalla minkum jubulan katsira. Terus ada saktah kalau hamzah. Walaqad adalla minkum. Kalau riwayat Hafaz yang saktah cuma 4 tempat kan. Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin. Tapi kalau khalaf dari Hamzah, setiap huruf yang berharap, yang sakit menghadapi Hamzah, maka itu berhenti. Umpamanya, baliqad ji'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Itu berhenti 2 rakaat tanpa nafas. Kalau bernafas kekaci. Jadi harus ditahan nafasnya ya. Walaqad adalla minkum. Nah di sini walaqad adalla minkum jubulan katsira untuk hamzah. Ada jubulan, ada jubulan. Kemudian yang ketiga, walaqad adalla minkum jubulan katsira. Itu riwayat Rawh dari Ya'qub. Nah, ini tidak begitu terkenal qiraat Ya'qub karena yang lebih duluan terkenal 7, Ya'qub tidak termasuk. Jadi semuanya 10. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Isa'i, kemudian Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalafil Ashir. Nah, yang biasa kita pakai walaqad adalla minkum jibillan katsira. Nah, disinilah ada Asim di sini. Beberapa kitab tafsir yang tersebar memberi keterangan tentang lafaz jubulan, jubulan, jibillan, jubulan tanpa disertai penjelasan tentang pengaruh perbedaan bacaan. Rata-rata kitab-kitab tafsir menyebutkan bima'nan wahid, sama artinya. Memang betul sama. Apa arti jibillan? Ya kita lihat dalam terjemahannya. Sungguh dia, setan itu benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Jadi jibillan ini adalah golongan yang banyak. Kasirun dikuatkan lagi dengan kata banyak. Kita sangat berkepentingan untuk mencari makna di balik perbedaan qiraat. Dan ini yang saya berasa ya bukan berasa tanggung jawabnya tapi terpanggil lah gitu. Ada yang lebih ahli, lebih mendalam, lebih luas ilmunya. Namun untuk di negeri kita pembahasan makna yang merupakan pengaruh dari ilmu qiraat nyaris tidak terdengar ya. Makanya ya saya berusaha menggali makna balik perbedaan qiraat. Dan ini adalah surat Yasin, saya revisi sekarang ada menjadi 500 halaman, biasanya 440. Sekarang direvisi jadi 500 halaman. Ini surat Yasin. Karena cetakan pertama sudah habis, sekarang mau cetak kedua, maka saya revisi. Nah, saya lanjutkan. Pada umumnya para ulama memandang bahwa semua bacaan ini memiliki makna yang sama. Tentu kita sangat penting untuk menggali ada perbedaannya di samping ada persamaan. Adanya perbedaan bacaan tersebut hanya menunjukkan perbedaan dialek saja menurut para ulama yang telah menulis sekian banyak tafsir. Tapi di samping itu saya berusaha mencari sesuaikan dengan pengucapan huruf. Karena bacaan Al-Quran wahyu, tulisannya wahyu, perbedaan bacaan juga wahyu. Rasul menerima dari Jibril bacaan jubla, jubula, jibilla, jubulla itu Rasul menerima dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita akan merasa cukup dengan pernyataan sama maknanya? Oh enggak biasa merasa cukup begitu. Kita gali. Tafsir adalah produk pemikiran yang bisa berbeda dan bisa berkembang. Ya, para ulama tafsir terdahulu mungkin tidak menyebutkan apa perbedaan jumlah, jubulan, jibilan, jubulan, karena mereka nulis tafsir untuk orang Arab. Orang Arab sudah merasakan apa bedanya jubulan, jubulan, jibilan, jubulan. Umumnya orang Arab yang ahli mungkin sudah merasakan, makanya tidak perlu penjelasan lagi. Tapi karena saya menulis bukan untuk orang Arab nggak ngerti. Kan kelemahan ulama Arab di sini ya. Kelemahan orang Arab tidak bisa bahasa Indonesia, itu kelemahan. Kalau mereka tahu bahasa Indonesia, mungkin akan lebih luas menjelaskan tafsir itu untuk orang Indonesia. Terutama kalau mengetahui bawaan orang Indonesia yang merupakan negara muslimin terbesar di dunia, terdiri dari berapa ribu bahasa atau suku bahasa, masing-masing suku bahasa punya watak, hanya ya sangat diperlukan kajian lebih dalam. Mari kita perhatikan bawaan suara huruf. Ini saya lihat bawaan suara. Jubel, sukun. Jubu adalah dhammah. Jibi adalah kasrah. Jubul dan dhammah dan ada tasydid. Itu masing-masing memiliki stressing yang berbeda ya. Mari kita perhatikan bawaan suara huruf pada bacaan masing-masing dan kita hubungkan dengan kehidupan masyarakat. 4 bacaan untuk lafaz jim ba lam ini mengingatkan kita tentang jumlah tingkatan Bani Adam dalam ilmu dan kehidupan. Bila diurut dari bacaan yang paling ringan hingga yang paling berat adalah sebagai berikut. Pertama, jubla, ada sukun. Sukun kan sakinah. Sakinah itu apa artinya? Tenang. Makanya sukun ini jangan dibahasa sunahkan pamain. Huruf mati. Bukan mati, tenang. Tapi tidak biasa kita makannya huruf mati. Bahkan orang Garut hurufnya pamain. Dan sukun itulah menenangkan. Jubla berarti tenang gitu. Ini yang pertama jubulan. Kemudian jubulan. Di sini harokat semuanya tanpa tasydid. Berikutnya jibilan. Harokatnya kasroh tapi ada tasydid. Tasydid itu memberikan mana kuat. Syadda itu kan kuat. Kemudian jubulan sudah dhammah ada tasydid lagi. Itu dhammah kan di atas, kasroh kan di bawah. Ah, ini mah bukan zaman Rasul. Iya, bawaan bahasa Arab yang berharokat dhammah itu lebih kuat daripada kasroh. Bahkan harokat dhammah ada harokat saja, ada tambah waw, itu punya makna yang lebih di atas sekedar harokat dhammah saja. Itu dalam Al-Quran begitu ya. Contoh yang lain, saya dulu belajar bahasa itu kan ada fahima, ada fahma, ada fahuma. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita sama. Tetapi fahima, paham ala kadarnya. Fahuma, paham dengan mendalam, dengan luas. Seperti itu ya. Nah, di sini juga jibilan dengan jubulan. Ini memberi makna bahwa semua kelompok masyarakat menjadi sasaran perjuangan syaitan. Mulai dari masyarakat lemah, agak kuat, dan sangat kuat. Jubulan, jibilan, jubulan. Tingkatan ini meliputi tingkatan keyakinan, pemikiran, dan perasaan yang berkaitan pula dengan status sosial, ekonomi, dan lain-lainnya, termasuk politik. Bacaan jubulan dapat dipahami sebagai isyarat adanya kelompok yang kurang aktivitas. Mungkin karena lemah fisiknya, kurang mampu berpikir, rendah pendidikan, atau yang lainnya. Setan senantiasa mengiring mereka menuju kesesatan. Yang nganggur-nganggur, yang kurang aktivitas, didekati oleh setan. Apalagi yang nganggur itu punya handphone yang mudah.
Gunakan tuh handphone untuk berbuat maksiat. Setan membimbing, dan ternyata orang yang kurang berilmu dari segi Quran, dari segi hadis, menggunakan handphonenya lebih pintar. Iya, mainnya lebih pintar. Ya, bacaan jubulan, dari jubulan ke jubulan. Jubulan memberi isyarat adanya kelompok yang banyak aktivitas dengan dukungan kesehatan, keilmuan, dan finansial. Setan senantiasa memprogram mereka agar aktivitas mereka membawa kepada jurang kecelakaan. Jubulan, mungkin serjana, atau alumni pesantren, atau para akademisi. Ini jubulan. Digiring oleh setan supaya banyak berbuat dosa. Ada lagi jibilan. Bacaan ini memberi makna adanya kelompok yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan. Dan ada bawahannya tuh, kasroh ya. Dan ada tasdid. Tasdid itu adalah ada penekanan, ada tanggung jawab. Setan selalu menggiring para pemimpin untuk sibuk membela kedudukan duniawi hingga lupakan tanggung jawab yang sebenarnya. Oh, sekarang inilah banyak sekali para pemimpin yang sibuk agar menjadi pemimpin terus. Lupa diri. Pemimpin itulah merupakan amanat dari Allah. Ya, kita doakan ya para wakil-wakil rakyat sudah pada dilantiknya. Semoga mereka mampu mengemban amanat dari rakyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat mah bisa dibohongi lah, bisa ditipu. Tapi Allah tentunya yang tidak mungkin bisa dibohongi, tidak mungkin bisa ditipu. Kemudian bacaan yang paling mengerikan, jubul, dan memberi makna adanya para tokoh agama yang telah mendapat amanat ilmu untuk mengajak manusia menuju kemuliaan. Setan mencurahkan segala upaya mengatur taktik dan strategi bagaimana caranya agar para ulama sibuk mencari penghormatan masyarakat hingga lupa diri bahwa di hadapan Allah tiada kemuliaan selain hanya dengan ketundukan pada Allah. Kemuliaan bukan dengan ilmu, tapi dengan memanfaatkan ilmu untuk tunduk kepada Allah. Para ulama terdahulu yang menyatakan banyak manusia semakin banyak ilmunya semakin jauh dari Allah. Mestinya semakin luas ilmu semakin dekat dengan Allah. Tapi tidak sedikit yang sebaliknya. Sebelum banyak ilmu, dia rajin ke masjid, dia rajin baca Quran, dia rajin qiyamul lail, dia rajin berdoa. Setelahnya banyak ilmu, dia berbicara tentang dirinya sendiri. Tuhan juga tahu saya itulah sibuk. Sibuk ngajar, sibuk membina, sehingga lupa diri pentingnya sujud, pentingnya rukuk lebih khusyuk. Padahal para pendahulu kita dengan semakin banyak ilmu, semakin tahu diri di hadapan Allah, semakin merendah. Bukankah para sahabat dengan keluasan ilmu, mereka semakin sering menangis kepada Allah. Umar bin Khattab yang dikenal sebagai orang yang gagah perkasa, dan Rasul menegaskan Umar itu adalah asyadduhu fi dinillah, orang yang paling tegas dalam urusan agama. Umar paling sering menangis kepada Allah. Abu Bakar, orang yang paling dekat kepada Rasulullah, juga paling sering menangis kepada Allah. Demikian para sahabat. Makanya apabila ada orang yang berkata, ngapain nangis, cengeng sih, cengeng banget, saya mah orang eksak, gak banyak nangis. Saya pernah mendengar kalimat itu, saya ini orang eksak, gak banyak tersentuh perasaan, saya berpikir, buat apa cengeng? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang lebih banyak berpikir melebihi Rasulullah, melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya? Kita lanjutkan. Setan mencurahkan segala upaya mengatur taktik strategi bagaimana caranya agar para ulama sibuk mencari penghormatan masyarakat
hingga lupa diri bahwa di hadapan Allah tiada kemuliaan selain hanya dengan tunduknya kepada Allah. Jadi beberapa tahapan setan menggoda manusia ini perlu kita waspadai. Ini satu ayat mungkin belum nggak tamat yang membahas. Sasaran utama dari gerakan setan mengganggu manusia sejak dahulu hingga saat ini sangat bervariasi, tergantung siapa yang dihadapi. Sasaran utama adalah menyesatkan akidah. Jika tidak tercapai, maka ditempuh jalan lain hingga perusakan niat. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, ini saya masukkan situ, di sini ada 7 tahapan setan menggoda manusia. Secara ringkas sajalah, nggak akan cukup waktu. Jadi pertama, setan menggoda manusia untuk supaya punya kecenderungan bertuhan kepada selain Allah. Mengajak manusia untuk menyembah selain Allah. Mungkin tidak menyembah dengan sholat kepada benda, tetapi keyakinan diganggu. Pokoknya ada kekuatan yang sebanding dengan kekuatan Allah. Atau ada kekuatan di atas kekuatan Allah. Ini adalah upaya syaitan, dan syaitan sudah bersumpah akan menggoda manusia agar sesat keyakinannya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum falibatikunna adhanul an'am wala am. Dan selanjutnya surat An-Nisa menyebutkan, aku akan berjuang untuk menyesatkan manusia dari segi akidahnya. Bila sulit, ini karena aktivis masjid Riyadhus Shalihat sehari-hari mendengar Al-Quran melayani umat, wah, untuk dibawa kepada kemusyrikan, setan pun angkat tangan, gak bisa kita menggoda Ustaz Asif supaya musyrik, gak bisa, jangan nyoba-coba. Demikian juga menggoda dokter, jangan coba-coba. Setan akan berjuang untuk menggoda manusia supaya mau berbuat dosa besar. Musyrik adalah yang paling besar. Di bawah musyrik ada dosa besar. Apa dosa besar yang paling sering kita saksikan saat ini? Kita berharap jangan sampai menimpa diri kita. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa terbesar? Sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami sangat berharap untuk tahu apa itu dosa besar agar kami tidak terkena. Rasul tegaskan, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua, wa kana muttaqian, dan Rasul pada waktu itu sambil duduk rileks santai begini mungkin ya, muttaqian. Boleh jadi sikutnya, dan biasa budaya orang Arab kadang-kadang kaki ke depan, nyandar ini begini. Itu biasa. Nah, Rasul pun begitu kondisi. Fajalasa faqala, lalu Rasul bersabda, ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Setelahnya beliau menyatakan, dosa besar adalah menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua. Lalu beliau tegaskan, ingat saksi palsu, ingat sumpah palsu, berkata dusta. Sampai kalimat tersebut disampaikan setelahnya kalimat ala, ingat, ingat, ingat. Dan itu diulang-ulang oleh Rasul. Hingga di antara sahabat ada yang berkomen, aduh, jangan-jangan gak berhenti terus-terusannya mengulang kalimat ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur. Saat sekarang ya, perkataan palsu meliputi berita, janji, sumpah, dan perkataan lainnya. Kesaksian palsu meliputi saksi-saksi formal di pengadilan dan saksi lainnya.
dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu banyak sekali. Saksi KPU-nya. Ada yang jujur, ada yang palsu. Sangat-sangat mengerikan saat itu. Nah, Rasulullah sudah menegaskan. Dan itulah program setan menggoda manusia. Kemudian bila diajak untuk bersaksi palsu, untuk berkata dusta, setan tidak berhasil karena aktivis majlis ta'lim, ahli ibadah, nggak mau berkata dusta, merasa diawasi oleh Allah. Maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya yang ditempuh setan adalah menggiring manusia untuk banyak berbuat dosa kecil saja. Nggak apa-apa kalau dosa besar nggak mau kamu, dosa kecil saja. Mungkin kan kalau dosa kecil, dengan wudhu juga habislah. Dosa kecil nanti wudhu habis lagi. Dan ini dialami masyarakat dulu sampai saat ini, bukan cuma di negeri kita. Di Mekah, saya mendengar langsung orang Arab ketika dia mau berbuat dosa. Saya pernah, ya mereka juga macam-macam. Akhirnya saya kata, dosa saya bilang kamu itu. Nanti aja tawaf, gugur semuanya dosa dengan tawaf. La haul wa la quwwata illa billah. Memang punya bukti akan ada waktu sampai usia sampai tawaf kan tidak punya bukti. Kalau sekarang kita mau berbuat dosa, nanti malam tobat, sekarang berbuat dosa. Apakah kita punya bukti akan hidup sampai nanti malam? Rahasia Allah, urusan kematian, mesti kita ambil manfaat agar kita selalu waspada setiap saat. Hari apa ya? Belum seminggu, saya diberi berita seseorang ibu meninggal, dan sebelumnya saya ceramah di tempat tersebut. Suami istri mendengarkan ceramah saya di Panghegar. Kemudian saya ketemu dengan suaminya cerita. Jadi si ibu itu tiba-tiba sesak napas. Maka mungkin ada yang tahu di sini siapa ibu itu. Saya sendiri namanya nggak tahu. Dibawalah ke rumah sakit Al-Islam. Hanya beberapa waktu melepaskan nafas terakhir. Dan si ibu itu sewaktu dibawa ke rumah sakit ke sini, dia nanya, mengapa aku dibawa ke sini? Karena mungkin dia sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak zikir saja. Sekarang sebentar lagi akan menembuskan nafas terakhir. Maka ketika dibawa ke sini, dia bertanya kepada suami, kenapa dibawa ke sini? Udah di rumah aja. Dibawa ke sini. Dan kalau nggak salah wafatnya di sini. Itu adalah menggambarkan bahwa kita juga tidak tahu nih, sekarang sedang berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Apakah kita sampai besok bukan lusa? Kita tidak tahu. Ya, hamba-hamba Allah masih ada 4 poin lagi yang belum dibahas. Insya Allah kalau ada kesempatan lain kita lanjutkan. Kita akhiri sampai di sini karena waktunya sudah tidak izinkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عالم الغيب والشهادة اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحاول به علينا مصيبة الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاه على سيدنا محمد ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.